Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Seli. Pagi, Pipa. Selamat pagi Hafiz. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Jadi langsung saja teman-teman di rumah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seputar Pancasila. Oke, yang pertama menurut Kak Seli, kenapa sih kita harus berpancasila? Baik. Di sini kenapa sih kita harus berpancasila? Karena pasti Pancasila itu adalah dasar negara dan juga ideologi negara kita. Dan di sini itu kita sebagai warga Indonesia juga pasti mungkin harusnya berpancasila ya. Negara Indonesia itu mempunyai landasan di mana kelima sila tersebut pasti mempunyai makna tersendiri gitu dan juga nilai-nilai yang sangat penting bagi kita semua. Kalau menurut Sobat Happy gimana? Sebagai dasar negara dan aturan. Jika tidak ada aturan tersebut, gimana jadinya? Berantakan lah pasti. Iya. Jadi itu sebagai landasan, sebagai fondasi lah, dasar utama. Itu saja sih. Iya. Sangat penting. Kita menjadi warga Indonesia yang baik walaupun kita tidak bisa berpancasila. Kalau menurut saya pribadi, kita bisa menjadi warga Indonesia yang baik tanpa harus berpancasila. Karena kenapa? Pancasila itu tidak bisa kita jadikan tolak ukur sebagai baik atau tidaknya kita, betul nggak? Nah, jadi ada beberapa orang yang berpancasila tapi tidak berperilaku baik. Ada pun pula sebaliknya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita berpancasila dan berbuat baik seperti itu. Iya, tapi juga namun keberadaan Pancasila itu menjadi falsafah negara gitu, dimana kita bisa memberikan arah dan juga pedoman gitu kan bagi masyarakat Indonesia. Kalau Hafiz sendiri, apakah kita bisa menjadi warga Indonesia yang baik tanpa harus berpancasila? Bisa dibilang fleksibel sih, tergantung. Simpel. Jadi dikatakan bisa tidaknya itu gimana? Cukup susah. Bisa tapi kurang tepat sih. Ini gitu. Jadi kan itu sebagai landasan utama. Nah jika tidak berpijak pada landasan utama, itu bisa berdiri tapi akan mudah goyang gitu. Jadi bisa tapi nggak kuat gitu. Fleksibel sebenarnya. Jadi sebaiknya benar harus berpancasila dan Berbuat baik. Itu yang paling benar dah. Oke, selanjutnya apakah kita harus menerima Pancasila? Bukankah itu cuma sebuah tulisan buatan manusia dan bukan kalam Allah? Nah, kira-kira bagaimana nih? Oke, balik lagi ya. Pancasila itu sebagai dasar bentuk ideologi negara. Pasti ambil contoh kecil aja. Kalau kita sekolah, pasti di sekolah itu ada aturan. Dan juga kita sebagai warga Indonesia kita punya dasarnya. Dimana Indonesia itu kan beragam ya, ada beda agama, budaya, suku dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus menerima Pancasila? Jika kita tidak menerima Pancasila berarti kita tidak ada toleransi. Dimana sila pertama itu contoh ya, Tuhanan yang Maha Esa. Jika tidak bisa menerima Pancasila, kita juga tidak bisa menerima perbedaan di Indonesia. Jadi dibuatnya Pancasila ini bukan semata-matanya tulisan biasa, karena ini dibuatnya Pancasila ini hasil musyawarah, bukan pendapat satu orang atau pertemuan satu orang. Enggak, ini ada tujuannya untuk negara, bermasyarakat dan hal yang lebih baiknya. Nah, jadi walaupun ini bukan kalam Allah, tapi ini untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat seperti itu. Jadi menurut saya gini, walaupun itu bukan kalam Allah atau ciptaan langsung gitu, walaupun kita manusia, tapi itu kan yang paling cocok atau paling reliable lah dengan kehidupan. bukan dengan di wilayah kita gitu, dengan kehidupan di wilayah Indonesia gitu khususnya. Kan di setiap daerah atau wilayah itu kan beda. Gak harus semuanya dari Allah gitu, gak harus semuanya dari ciptaan Allah. Iya, kalau balik dari kenapa kita harus menerima kawan itu ya, benar. Kalau kita harus menerima aturan di Indonesia itu harus menurut kalam Allah kan bagaimana kabar dengan yang beda agama dengan Islam gitu kan, sedangkan kan di Indonesia itu bukan hanya satu agama gitu. Makanya diadakannya Tuhan yang Maha Esa, dimana kita harus saling toleransi.
Oke teman-teman, jadi ini adalah pertanyaan yang menarik yang akan mengulas otak kita. Jadi bagaimana sih pendapat kita tentang nikah beda agama? Tapi kan di Pancasila diperbolehkan. Jadi saya pribadi dulu ya, kalau menurut saya pribadi itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi ada beberapa pendapat yang memperbolehkannya. Apa mungkin pengetahuan saya minim atau bagaimana ya? Mohon maaf. Saya pernah mendengar Islam itu boleh menikah beda agama, tapi jika si laki-laki ini Islam, karena laki-laki ini adalah sebagai imam, pemimpin. Nah, jika laki-lakinya Islam dan perempuannya nonis itu diperbolehkan. Tapi kalau punya, jadi ya seperti itu ya teman-teman. Menurut pendengaran yang pernah saya dengar. Tapi kalau dalam konteks pernikahan tidak ada diperbolehkan. Kenapa? Karena kan Pancasila itu mendorong banget dalam menghargai beda agama. Jadi ibaratnya Pancasila itu nggak ada hak buat kita melarang kita beda agama. Yang pastinya larangan tersebut itu kan muncul dari agama tersendiri gitu. Seperti Islam. Islam kan dilarang keras untuk kita beda agama. Dan mungkin juga agama-agama yang lain juga yang melarang mungkin Ya, kalau orang udah cinta kan nggak peduli beda agama, nggak peduli apa, yang penting cinta aja gitu. Kalau saudara aku sendiri Sah-sah saja. sah-sah aja. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau emang jodohnya kan bisa gitu. Cuman kalau bisa kita hindari ya. Iya. Iya, kalau bisa kita hindari. takdir banget. Terus Oke, selanjutnya teman-teman, kenapa sih kita tidak boleh menerima khalifah atau LGBT padahal kita tuh diajarkan kemanusiaan? Nah, kenapa sih Hafid kira-kira? Terutama apa dulu nih? Khalifah, dari khalifah. Khalifah itu menekankan negara yang berpedoman pada Islam. Iya. Kenapa ya? Karena balik lagi, Indonesia kan negara dengan kultur atau budaya yang beragam gitu kan. Tidak hanya Islam saja kan di sini. Jadi itu sangat tidak cocok. Gimana dengan yang lain? Budaya kita sangat beragam. Bukan Islam saja, bukan negara Islam. Jadi nggak cocok untuk khalifah gitu. Akan banyak perpecahan. Pastinya. Dan untuk yang LGBT itu kan, terusnya kita kan ini diciptakan dengan dua gender utama Iya, ya. betul. Kalau dibilang kasar, jangan sih. Karena kita tidak bisa menyalahkan juga sih. iya, harusnya itu kan ini ada dua gender utama, jantan dan betina, udah itu aja gitu loh. Bukan Nggak ada. betina sama betina ya. Iya, bukan jeruk padu, nggak akan bisa, nggak akan cocok gitu loh ibaratnya. Iya, Itu kan cukup kasar sih, harusnya itu dibilang gitu. Jadi Iya. konyol menurut saya. Iya. Tapi itu kan dari apa ya, kelainan sih. Iya, kelainan. Susah. Kalau kita menghakimi juga ada HAM itu kan. Nah, solusi atau sudut pandang saya, orang seperti itu selagi tidak mengganggu di khalayak publik, ya kayak mengganggukan, mengobrolkan keliling-keliling, menormalisasikan hal yang tidak itu baru kalau bisa langsung aja. tapi karena HAM itu ya kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Susah juga. ya, jangan sampai Indonesia memperbolehkan LGBT. Iya. Awas nih pemerintah nih. Pernah saya baca itu kalau LGBT itu kan masih apa ya, masih jadi perdebatan di negara lain termasuk di Indonesia masih jadi perdebatan. Dan soal kita mungkin tidak bisa memilih itu kan juga apa ya, melibatkan pandangan dari masyarakat. Karena kan agama juga semua kan pasti beda-beda pandangan. Islam kan benar-benar mengharamkan itu. Oke, jadi itulah ya seputar pembahasan tentang Pancasila yang dapat kita sampaikan ke teman-teman, dan semoga bermanfaat ya teman-temannya. Adanya kesalahan itu datang dari kita dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kita harus hidup berpancasila sebisa mungkin, harus menaati aturan dan taat pada aturan pemerintah gitu kan. Karena dibuatnya aturan itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita bersama. Oke, mungkin sekian dari saya dan Sally dan Hafi. Ya, jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepadanya kami mohon maaf.
Mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.